siang Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Simpang 4. Yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha yang berhadir di tempat ini, dan yang saya sayangi adik-adik kami, ibu-ibu CGP yang kami dampingi. Hari ini kami hadir di sini. Saya adalah pendamping daripada Ibu Nova Febriani Sihonggi. Ibu ini adalah CGP angkatan 10 dan saya adalah pendampingnya. Sebelumnya saya sudah pernah hadir di sini dan sudah memperkenalkan diri. Tidak perlu lagi panjang-panjang kita berkenalan. Saya hanya kehadiran saya di sini di depan ini adalah sebagai moderator, karena hari ini CGP yang saya dampingi akan melakukan sosialisasi visi dan misi calon guru penggerak. Jadi dalam hal ini izinkan saya sebagai pendamping memohon perhatian daripada Bapak dan Ibu agar dia sudi meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membersamai kegiatan daripada salah satu pemenuhan tugas calon guru penggerak yang nantinya akan dilaksanakan dalam bentuk video dan foto-foto. Jadi Bapak Ibu, ini bukan untuk mengubah mindset kita, apalagi untuk mensugesti tugas-tugas kita. Tetapi Ibu ini hanya bagaimana supaya Ibu ini leluasa melaksanakan tugas-tugas beliau dan melaksanakan dan membantu terutama program-program sekolah seperti itu. Jadi Ibu ini adalah agen perubahan, bukan berarti melawan arus. Supaya bersama-sama kita pahami, kehadiran CGP di sekolah bukan untuk mengubah melawan arus, tetapi bagaimana supaya arus yang berjalan itu, yang sedang ada, arus itu tidak ada gelombangnya. Artinya arus itu mengalir dan tidak ada hambatan. Jadi kehadiran CGP, keberadaan CGP adalah yang pertama membantu program sekolah, yang kedua dihimbau membantu rekan-rekan guru di sini. Apa yang bisa teman-teman CGP bisa berikan uluran tangan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kami persilahkan. Jadi kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga teman-teman guru di sini, mohon izin agar CGP diberikan ruang waktu, dan kepada Ibu, sebelumnya mungkin sebelum Ibu Nova menyampaikan visi dan misi CGP yang bersangkutan, kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan arahan dan bimbingan terkait kegiatan kita hari ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya hormati Ibu pendamping dari calon guru penggerak Ibu Nova dan Bu Prihartini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di SMA Negeri 1 Simpang 4. Saya berterima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktu berlelah-lelah datang ke SMA Negeri 1 Simpang 4, sekaligus memberikan bimbingan kepada guru-guru kami yang ada di tempat ini. Kami berharap, besar harapan kami agar kedua adik kami yang ada yang menjadi calon guru penggerak ini agar menjadi agen of change di sekolah kami ini. Kami berpositif thinking aja Bu untuk hal ini. Saya selaku pimpinan di tempat ini mengharapkan memang
eh, agar dua adik kami yang menjadi calon guru penggerak ini, kami berharap mereka lulus dan menjadi pembawa perubahan di tempat kami ini. Kami berharap juga agar kiranya ibu-ibu yang ada di sini sebagai pendamping memberikan support kepada adik-adik kami ini agar mereka lebih bersemangat. Jangan mereka patah semangatnya, Bu. Ya, kami berharap seperti itu. Semangat ini timbul dari orang-orang terdekat mereka. Semangat ini timbul dari keinginan dan pribadi mereka. Mereka harus lebih semangat daripada kami yang ada di sini agar mereka lebih mau memberikan sedikit ilmu mereka kepada kami nanti di kemudian hari. Saya rasa itu saja pengantar dari saya, Bu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan SMA Negeri 1 Sipapat yang sudah memberikan arahan dan bimbingannya. Berikutnya adalah langsung saja kita sambut CGP Nova Febriani Sihombi untuk mensosialisasikan visi dan misi Ibu sebagai calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Simpang 4. Kepada Ibu kami persilakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan Bapak Ibu guru dan terutama kepala sekolah beserta PP pendamping kami yang sudah berhadir hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Simpang 4, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta PP pendamping kami yang berhadir hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya Bapak Ibu di sini. Saya akan menyampaikan menyampaikan visi saya beserta visi sekolah, yang mana nanti di sini saya menyamakan atau menselaraskan dengan visi sekolah. Apakah visi saya ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di pendampingan individu 2 ini ada visi saya. Sebelum masuk ke visi, saya akan bacakan pantun. Pagi-pagi goreng terasi, saat makan jangan berisik. Kami di sini akan presentasi, semoga bisa seru dan asik. Susunan acara, tujuan diskusi pemaparan visi CGP sebagai pendidik. Yang ketiga, merumuskan kalimat rumpang. Keempat, melihat visi sekolah. Kelima, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keenam, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah. Yang terakhir, penutup. Nah, baik Bapak Ibu, tujuan diskusi kita mendiskusikan cita-cita ataupun visi warga sekolah terhadap peserta didik di masa yang akan datang. Baik Bapak Ibu, ini visi guru penggerak. Inilah visi saya, terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, berkarakter cerdas dan nasionalis dalam era globalisasi. Apa itu visi Bapak Ibu? Di sini kita lihat, visi adalah penggambaran harapan atau cita-cita kita terhadap peserta didik yang ingin diwujudkan untuk masa yang akan datang. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ada kalimat rumpang, cita-cita untuk murid. Kalimat rumpang, cita-cita untuk murid. Di sini kita bisa melihat kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Nah, kita percaya bahwa murid adalah
Nah, inilah nanti yang mau kita lengkapi Bapak Ibu. Nah, di sini ada visi sekolah SMA Negeri 1 Simpang 4. Kita tahu bahwa visi sekolah SMA Negeri 1 Simpang 4 adalah menciptakan generasi unggul dalam prestasi akademik, olahraga, dan seni, berakhlak baik, terampil, mandiri, menuju sumber daya manusia yang bermartabat dan berwawasan lingkungan. Baik Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita murid? Yang kedua, adakah yang ingin ditambahkan atau disesuaikan dari visi sekolah kita? Yang ketiga, jika iya, apa saja? Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Agar dapat menciptakan visi yang berpihak kepada murid, maka perlu menerapkan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan kolaboratif yang bersifat kekuatan. Perilaku yang mencerminkan visi yang pertama, guru bersikap ramah dan menyenangkan saat pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan apresiasi terhadap perilaku positif peserta didik. Yang ketiga, peserta didik berperilaku disiplin dan sopan santun kepada murid. Yang keempat, peserta didik memiliki rasa percaya diri dan motivasi yang kuat. Yang kelima, orang tua memberikan dukungan agar anak berprestasi. Visi guru penggerak. Yang pertama, apresiatif. Apa itu inisiatif? Perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah agar visi sekolah kita dapat tercapai. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Yang keempat, apa langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini. Nah, ini prakarsa perubahan yang saya buat berupaya untuk mewujudkan pengembangan disiplin belajar siswa sesuai dengan karakter profil Pancasila. Apa alasannya? Yang pertama, untuk mencapai nilai-nilai kebajikan, maka peserta didik perlu memiliki disiplin diri. Yang kedua, dengan adanya disiplin diri, maka peserta didik memiliki motivasi intrinsik yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Baik Bapak Ibu, untuk membangun pembudayaan disiplin positif di kelas, luar kelas dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pembiasaan berdoa. Sebelum kita melakukan pembelajaran, sebaiknya kita ajak peserta didik kita untuk berdoa dan mengucapkan salam. Yang kedua, melaksanakan tata tertib sekolah atau keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas bersama siswa. Yang ketiga, cinta kebersihan dan lingkungan, kebersihan diri dan lingkungan, jadwal piket kebersihan. Yang keempat, sehat jiwa dan raga. Artinya di sini kita senam setiap hari Jumat yang sudah kita lakukan, laksanakan makan bersama, yaitu makanan yang bergizi. Yang keenam, sehat jiwa dan raga, senam setiap hari Jumat. Yang ketujuh, kepedulian atau menjenguk teman sakit yang sudah sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Yang kedelapan, toleransi, tidak memaksakan pendapat sendiri dan menghargai sesama melalui diskusi. Dan yang terakhir, disiplin positif dalam pembelajaran untuk menjaga lingkungan. Rencana perubahan alur bagja di sini kita bisa melihat Bapak Ibu. Pertanyaannya, contoh satu pertanyaannya, untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan atau memprovokasi, menginisiasi perubahan prakarsa biasanya hanya satu atau dua saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis.
Nah, pertanyaannya di sini, mengapa disiplin murid di kelas maupun di luar kelas rendah? Yang kedua, apa yang saya lakukan untuk meningkatkan disiplin peserta didik di sekolah? Baik Bapak Ibu, di sini tindakan yang akan saya lakukan yang pertama, kita melakukan observasi kepada murid dengan bertanya alasan keterlambatan tugas mereka. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan orang tua murid untuk mengetahui keadaan peserta didik di rumah. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Dan yang keempat, mencari referensi mengenai cara dan kiat meningkatkan disiplin kepada murid. Oke. Nah, di sini ambil pelajaran. Pertanyaannya di tahap ini adalah pertanyaan lanjutan untuk menentukan kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Yang kedua, tindakan yang diharapkan pada tahapan ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil, besar, survei, kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak atau multi unsur. Nah, pertanyaannya, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan disiplin murid? Yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut murid membuat mereka itu disiplin? Yang ketiga, situasi apa saja dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan disiplin murid? Yang keempat, keterampilan apa saja yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang mengkaitkan disiplin murid? Nah, tindakan yang akan saya lakukan di sini, yang pertama adalah berkolaborasi bersama rekan sejawat yang sudah pernah berhasil menerapkan sikap disiplin kepada murid. Yang kedua, melakukan pembiasaan positif yang mampu meningkatkan disiplin murid. Yang ketiga, guru memberi pemahaman pada situasi yang terjadi. Yang keempat, memberikan teguran kepada siswa yang melanggar peraturan tata tertib di sekolah. Yang kelima, bekerja sama dengan orang tua untuk memantau keadaan anak di rumah. Gali mimpi. Yang pertama, diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tahapan ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif, bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Yang kedua, tindakan dalam tahapan ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan dan di mana dan dengan siapa saja. Nah, pertanyaannya di sini, apa kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika murid memiliki disiplin yang tinggi? Yang kedua, pertanyaannya, bagaimana perasaan saya ketika murid semuanya sudah menanamkan sikap disiplin di sekolah? Yang ketiga, apa hal baru yang bisa saya lakukan setelah siswa memiliki disiplin tinggi? Yang keempat, apa saja sumber daya yang tersedia yang saya bayangkan untuk menjaga kestabilan disiplin di sekolah? Adapun di sini Bapak Ibu, tindakan yang akan saya lakukan yang pertama adalah saya akan membuat kesepakatan kelas yang dapat meningkatkan disiplin murid. Yang kedua, melakukan refleksi bahwa sikap murid disiplin diperlakukan untuk mencapai hasil belajar dan masa depan yang lebih baik. Merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang keempat, menjadikan murid sebagai subjek dan proses belajar mengajar. Yang kelima, menjalankan program secara konsisten dan kesinambungan. Jabarkan rencana. Yang pertama, di sini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan
segera atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Nah, ada pun pertanyaannya, apa langkah sederhana yang harus dilakukan untuk menumbuhkan disiplin tinggi di sekolah pada murid? Yang kedua, berapa lama target waktu untuk mencapai timbulnya penerapan disiplin pada murid? Yang ketiga, bagaimana cara mengukur kemajuan dan progres dari langkah-langkah yang telah dilakukan? Yang keempat, bagaimana cara memberikan semangat dan motivasi agar menumbuhkan sikap disiplin pada murid? Tindakannya, yang pertama, saya berkolaborasi dengan wali murid, dua kakak-siswaan, guru BK, dan rekan sejawat. Yang kedua, menggali informasi tentang hal-hal yang membuat murid disiplin dan tidak disiplin. Yang ketiga, membuat target yang akan dicapai. Nah, yang terakhir, atur eksekusi. Di sini ada pertanyaannya, diharapkan dapat di sini di tahapan ini diharapkan kita menentukan siapa yang akan berperan dalam mengambil keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi atau setiap orang terlibat, mengelola konflik, memonitor, mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Pertanyaannya di sini, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau anak-anak agar tetap menjalankan disiplin di sekolah? Yang kedua, siapa saja yang terlibat untuk mewujudkan rencana ini? Yang ketiga, kapan usaha menumbuhkan disiplin murid yang akan dilaksanakan? Dan yang keempat, siapa yang akan mengevaluasi keberhasilan program yang dijalankan? Dan yang kelima, bagaimana tindak lanjut untuk mempertahankan sekolah yang berdisiplin tinggi? Nah, tindakan yang akan saya lakukan, Bapak Ibu, yang pertama, saya berkolaborasi bersama rekan sejawat, guru BK, wali murid. Yang kedua, melaksanakan strategi pembelajaran dan pembiasaan positif. Ketiga, memberikan ruang kepada murid untuk mengekspresikan diri untuk diri mereka. Yang keempat, usaha menumbuhkan disiplin murid mulai melaksanakan di awal Mei saat pembelajaran di kelas. Yang kelima, membangun kolaborasi antar murid untuk saling menyemangati agar disiplin. Yang keenam, berkolaborasi dengan semua rekan guru untuk melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan disiplin murid. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Salam bahagia untuk kita guru hebat semua. Nanti Bapak Ibu di sini ada kalimat penumpang yang beberapa tadi yang nanti ingin kita sempurnakan. Saya akhiri presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sudah selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih kepada Ibu Nopa yang sudah mempresentasikan visi dan misi Ibu Nopa sebagai calon guru penggerak di sekolah ini. Nah, kita berikan oplos yang meriah kepada Ibu Nopa. Semoga dengan visi dan misi ini Ibu Nopa bisa berbuat banyak sebagaimana yang sudah Ibu rumuskan tadi, dan teman-teman, rekan-rekan semua di sini, terutama Bapak Kepala Sekolah sudah mendengar dan sudah memperhatikan. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Saya sebagai pendamping Ibu berharap kedepannya visi dan misi Ibu ini dapat Ibu wujudkan. Iya, karena saya yakin visi Ibu ini adalah harapan Ibu. Dengan keberadaan Ibu di sekolah ini, maka inilah harapan Ibu yang akan terjadi. Dan misi yang sudah Ibu rumuskan tadi, itu adalah upaya-upaya Ibu. Bagaimana supaya harapan Ibu tadi dapat tercapai. Semoga misi yang sudah Ibu rumuskan tadi, seluruhnya bisa Ibu cover, sehingga visi dapat tercapai dan terwujud dengan baik. Jadi demikian saja Bapak Ibu kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Untuk sesi Ibu Nopa sudah selesai. Karena ada dua di sini, saya untuk sesi Ibu Nopa sudah selesai. Terima kasih dan mohon maaf
apabila ada tindak tutur atau sikap saya dan juga Ibu Nova sebagai CGP yang saya dampingi yang kurang berkenan. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya menyambung karena memang di sini sekolah ini ada 2 CGP dan sesinya memang berbeda. Jadi mohon waktunya kami minta kembali ke Bapak Ibu agar CGP kita yang satu lagi Ibu Prihatini dapat menyampaikan visinya. Jadi kita hanya menyambung, tidak sampaikan dari awal ya Bu Prihatini. Jadi nanti kita kolaborasikan antara punya Ibu Nova dan Ibu Prihatini agar memang terlaksanalah, bukan hanya sebagai formalitas saja, tetapi ini melatih CGP untuk memang dapat menyampaikan visinya supaya kita sama-sama mendukungnya. Baik Bapak Ibu, untuk mengestimasikan waktu, saya persilakan Bu Prihatini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat dari SMA Negeri 1 Cikarang. Diskusi kita pada hari ini adalah mengenai cita-cita atau visi warga sekolah. Warga sekolah itu berarti ada kepala sekolah, kemudian wakilnya Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu guru dan peserta didik. Harapan kita di masa yang akan datang pada peserta didik, khususnya saya, itu harapannya adalah melalui pembelajaran yang mendukung dan berpihak pada murid, mewujudkan peserta didik yang beradab, berbudaya, dan cerdas sebagai perisai menghadapi dinamika perubahan zaman. Visi itu adalah harapan atau gambaran atau cita-cita kita pada anak murid yang berusaha kita wujudkan di masa yang akan datang. Visi itu berasal dari beberapa kalimat penumpang yang begini Bapak Ibu. Bunyinya adalah yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Apakah murid-murid yang beradab ataukah yang murid-murid yang ahli dalam IT? Boleh itu kita jadikan visi. Kalimat kedua, kita percaya bahwa murid adalah dengan rasa percaya kita, maka kita dapat mewujudkan murid itu berkembang sesuai dengan harapan kita. Kita percaya murid bagaimana? Kita percaya murid itu punya disiplin misalnya, cuman saja belum diasah. Atau kita mulai dari kalimat yang ketiga, boleh Bapak Ibu. Di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah kita misalnya mengutamakannya adalah ada karakter, profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum kita. Kita utamanya itu, maka kita ambil itu jadi visi kita. Jadi visi kita berbeda-beda, cuman sama dengan tujuan ke sekolah. Yang keempat, mungkin kita bisa ambil dari kalimat yang di bawah. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa orang tua itu harus, sama orang tua itu harus sopan. Kalau kalimatnya itu, maka visinya bagaimana Bapak Ibu? Mewujudkan murid yang punya sopan santun. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian atau kita ambil dari kalimat yang di bawah, kita warga di sekolah ini yakin untuk bagaimana membina murid menjadi mandiri atau membina murid menjadi yang religius. Maka itu kita jadikan visi, boleh. Atau yang terakhir, kita dari warga di sekolah ini paham bahwa murid-murid ini sebenarnya pintar, hanya saja belum diasah. Boleh Bapak Ibu. Jadi kalau begitu visi kita adalah mewujudkan peserta didik yang cerdas sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi visi itu berbeda-beda karena kan kita punya harapan pada anak murid yang berbeda-beda. Harapannya adalah kebaikan pada anak murid itu yang bisa dijadikan dia bekal dalam bermasyarakat. Asal visi yang kita punya tidak keluar dari visi sekolah SMA Negeri 1 Simpang 4, yaitu menciptakan generasi unggul dalam prestasi akademik, olahraga, dan seni. Kemudian dilanjutkan dengan berakhlak baik, terampil, mandiri, menuju sumber daya manusia yang bermartabat dan berwawasan lingkungan. Tidak mungkin kita punya visi yang keluar dari visi sekolah kita. Kita bertanya, apakah
visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita murid? Sudah ya Bapak Ibu? Sudah. Kemudian adakah yang ingin ditambahkan kira-kira Bapak Ibu atau disesuaikan dengan visi sekolah kita? Saya rasa sudah ya, sudah sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka perlu menerapkan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif ini adalah cara kita untuk merangkai visi. Caranya ada banyak, salah satunya adalah dengan metode Bagja. Yang pertama itu kajian dibacakan oleh Bu Nova, buat pertanyaan dulu, baru ambil tindakannya, gambarannya apa, jabarkan, kajian sudah dibacakan oleh Bu Nova, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Itu adalah salah satu cara. Cara yang lain ada, cuma itu yang lebih mudah. Namanya adalah inquiry apresiatif, pendekatan manajemen perubahan kolaboratif dan berbasis kekuatan. Kekuatan maksudnya adalah apa kekuatan kita sebagai sekolah. Kekuatannya apa? Misalnya kekuatannya adalah anak murid yang sopan santun, atau anak murid yang karena ini dari zonasi maka dia datangnya tepat waktu. Kekuatannya itu, kekuatannya berarti di disiplin. Maka jadikan disiplin itu sebagai visi kita. Visinya adalah mewujudkan anak yang berbudaya disiplin. Dan begitu. Nah, saya mengambil perilaku anak-anak murid yang mencerminkan visi. Yang pertama adalah, ini tingkat saya. Dalam mencerminkan visi, yang pertama bersikap ramah dan menyenangkan saat pembelajaran, memberikan apresiasi terhadap perilaku positif peserta didik, kemudian peserta didik berperilaku disiplin dan sopan santun pada guru, peserta didik memiliki rasa percaya diri dan motivasi yang kuat, kemudian orang tua memberikan dukungan agar anak berprestasi. Ini mengenai visi guru penggerak. Dalam merancang visi guru penggerak, kita boleh ambil dari beberapa pertanyaan yang ini. Apa inisiatif dari perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kita lanjut saja Bapak Ibu, ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Nova. Prakarsa perubahan, sebenarnya ini ada 3 kata. Prakarsa perubahan diri, diambil dari visi. Visinya apa? Terus diambil 1 kalimat biar dia tidak banyak, yaitu mewujudkan peserta didik yang berbudaya disiplin positif. Maka tujuan kita adalah ini, bagaimana supaya dia berbudaya disiplin positif di sekolah. Kenapa saya ambil itu? Karena untuk mencapai nilai-nilai kebajikan, kita perlu nilai di disiplin. Kemudian yang kedua, alasan saya mengambil itu adalah dengan adanya disiplin diri, maka peserta didik memiliki motivasi intrinsik yang dapat meningkatkan hasil belajar. Dia tidak dipengaruhi oleh karena hukuman, atau dia tidak dipengaruhi oleh karena pujian. Artinya ada motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Ada beberapa indikator untuk melihat apakah dia sudah disiplin atau tidak menurut kami. Jadi ini tidak khusus ya Bapak Ibu, tidak umum, tapi khusus. Dia tidak baku, tidak kaku, ini menurut kami atau menurut kita. Yang pertama adalah berdoa dan salam. Ini untuk mewujudkan disiplin positif, melaksanakan tata tertib sekolah atau keyakinan kelas. Berarti ini adalah per kelas, bukan per keseluruhan. Artinya adalah kelas selaku kita sebagai guru mata pelajaran. Cinta kebersihan dan lingkungan, sehat jiwa dan raga yang terwujud dalam olahraga dan makanan bergizi, kepedulian, toleransi, dan disiplin positif. Nah ini Bapak dan Ibu, dalam membuat visi, kita menggunakan alur Bagja. Jadi yang pertama itu isinya adalah membuat pertanyaan ini. Pertanyaannya apa? Jadi dari pertanyaan ini kemudian kita ambil pelajaran. Pertanyaannya apa? Kemudian kita ambil pelajaran dari pertanyaan itu. Kemudian kita berandai-andai kalau sudah terwujud nanti apa yang terjadi ya, bagaimana untuk mempertahankannya. Kemudian dari situ kita mulai rencana. Tadi indikator atau kayak kita melakukan senam itu kan adalah rencana kita. Hayalannya kalau dari senam setiap pagi berarti murid itu bisa belajar mandiri atau disiplin.
Kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi. Begitu Bapak dan Ibu visi dan misi dari visi saya sebagai calon guru penggerak dalam hubungannya dengan visi di sekolah. Begitu Bapak dan Ibu dari saya. Sekian, mungkin saya kembalikan kepada moderator Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami. Hari ini Ibu Prihatin dapat menyampaikan visi beliau sebagai calon guru penggerak. Semoga setelah penyampaian tadi Bapak Ibu dapat membantu dan mendukung Ibu Prihatini agar dapat mewujudkan visi yang sudah menjadi impiannya, dan mudah-mudahan dengan melaksanakan ini Ibu Prihatini dapat meningkatkan dari mutu dan kualitas sekolah tercinta kita ini. Baik Bapak Ibu, demikianlah mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga sudah menyita waktu Bapak Ibu untuk menerima dan mendukung serta mendukung para CGP kita di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih.